Tapi memang ada perubahan-perubahan sehat yang tadi saya kerjakan, saya kerjakan kayak misalnya malu saya ngomongnya, nulis. Tadi nggak tahu cara nulis gimana. Akhirnya dipaksa gara-gara ngelihat temen yang udah mulai nulis, terus mereka cuma input. Nulis itu nggak perlu struktur. Tulis aja apa yang dirasain. Nanti struktur itu akan terjadi ketika tulisan itu udah ada. Ya. Terus Ya. perubahan sehat yang kedua, jadi buat kayak materi-materi, terutama yang lumayan bermanfaat buat restoran kalau misalnya nanti bisnis hospitality ini bisa kembali. Ya. Kemudian yang terakhir hampir sama Pak Dhani, which is kita semua pasti akan ada perubahan yang lumayan signifikan, yaitu di relationship ya. Yang conversation semakin engage sama keluarga, kemudian rasa aneh dari anak yang orang tuanya yang tadinya di rumah terus hari ini harus keluar atau 2 hari harus keluar, karena kan kita nggak bisa keluar tiap hari sekarang, benar-benar harus pakai timing dan waktunya tuh kadang harus dipadetin, hari ini harus ketemu 2-3 orang, besoknya yang akhirnya nggak bisa kemana-mana. Di lain sisi juga memang harus mikirin financial transport ya Pak Dhani ya. Tapi memang saya rasakan memang ada perubahan-perubahan yang positif ini, yang which is kalau misalnya menggunakan akal yang conscious ini nggak mungkin terjadi gitu. It's so impossible saya jalan-jalan olahraga pakai sepeda, which is saya dari SD berolahraga yang benar-benar kompetitif game gitu loh. Tim pakai ada bolanya. Nah sekarang kan nggak ada bolanya. Kemudian nulis ya, which is tadinya nggak tahu gimana cara nulis, mau nulis apa. Akhirnya sekarang setiap bangun pagi anak-anak belum bangun udah mulai ngeluarin kebiasaan-kebiasaan itu, walaupun mulai dari 10 kalimat, 1 paragraf, ya akhirnya at least 1 page masih bisa terrealisasi. Saya rasa sih memang suka nggak suka secara unconscious di fase sekarang ini manusia memang dipaksa untuk berubah. Hanya tinggal mereka menggunakan rasa dan akalnya, mereka mau berubah ke arah mana. Kok udah dikasih kesempatan seperti ini, Tuhan udah ngasih keadaan seperti ini, kok masih tidak membuat kita berubah, ya itu memang harus benar-benar ada review yang dalam di akalnya tadi. Itu sih menurut pendapat saya Pak, tentang perubahan-perubahan apa yang sebenarnya terjadi ya. Jadi introspeksi juga ya Pak ya? Banget, Van. Oh, kamu anak muda ngerti kata-kata introspeksi ya? Ngerti dong Pak. Oh. Kayak sopan gitu santun, lah, ramah Pak. tamah. Tahu dong Pak, ya ampun. Oh, tahu. Mereka ngerti. Kalau ngertinya sih ngerti lah. Cuman titik. Aduh. Enggak lah, beda. Ya. Ada satu pertanyaan terus, nih yang saya penasaran Pak Dhani. Ya. Sama usia-usianya Fania ya. Kamu bakalan emosi nggak? Kamu akan emosi nggak kalau misalnya saya ban ya, your generation ini itu sulit untuk loyal terhadap sebuah pekerjaan, karir atau company. Bener nggak sih? Loyal dalam artian kalau kita anak lama nih, dalam artian dedikasinya tahunan gitu. Bener nggak? Atau gampang bosen? Kalau saya nggak bisa dibilang semuanya gampang bosen. Saya masih kenal beberapa teman saya, orang yang saya kenal itu dia dedication-nya tinggi, loyalty-nya dia tinggi gitu terhadap suatu perusahaan atau pekerjaan yang dia sedang kerjakan gitu. Tapi mungkin yang Bapak bilang jadi kayak kutu loncat gitu ya, cepet bosen, cepet pindah-pindah gitu ya. Iya. Mungkin itu juga banyak yang kayak gitu. Tapi menurut saya itu juga dipengaruhi oleh zaman sekarang. Karena
zaman sekarang aja as you can see gitu, perubahannya cepet banget. Kayak teknologi, perubahan teknologi aja bener-bener fast paced banget. Let's say contohnya yang saya alamin itu, awal saya masuk kuliah itu Gojek itu masih tabu untuk pangkalan ojek, sampai yang masih dicariin gitu kalau misalkan si Gojek itu masuk ke suatu perumahan, itu udah ditungguin tuh sama pangkalan ojek yang di depan gitu. Tapi sampai akhirnya saya lulus kuliah, Gojek ya it's udah sangat umum gitu. Jadi dari situ aja kita bisa lihat banyak hal-hal baru yang muncul in the last, let's say 10 years gitu. Banyak hal-hal baru yang muncul. Dan itu juga menurut saya sangat mempengaruhi generasi, let's say generasi saya lah ya. Karena kan generasi saya ini yang lagi mulai meniti karir dan segala macam. Otomatis sih menurut saya itu juga mereka ngelihat ke situ ya, kayak ada ini nih baru, this can be a new opportunity for me gitu. Kayak mungkin work environment-nya lebih baik, orang-orangnya lebih nyambung, atau yang dulu tuh jadul kayak pemikirannya old school apa gimana kayak gitu. So ya, tapi nggak bisa dibilang semua sih Pak. Semua I think it all depends on the situation and the circumstances gitu sih. Gitu. Jadi jangan ngecap generasi saya ya Pak. Sebenarnya gini, kalau gue boleh tengahin ya supaya nggak berantem nih. Jadi gue pernah dengar pernah ada orang yang kasih pendapat begini, dan menurut gue itu masuk akal ya. Ya jadi intinya gini, kita nggak bisa membandingkan antar generasi karena situasi dan kondisinya beda. Di zaman yang dulu, di zaman orang tua kita lah ya, zaman dulu lah ya. Kita tuh maksudnya mungkin gua sama Pak Jeffrey ya. Ya. Karena orang tua lu seumur. Anyway, di zaman yang dulu orang kerja itu untuk hidup, untuk di zaman yang dulu itu lapangan pekerjaan belum banyak. Ya, mereka kerja untuk makan, untuk bisa makan. Itu di zaman-zaman yang mungkin dulu banget deh, ya. Udah dapat kerja ya udah, mikirannya cuman untuk dapat penghasilan supaya keluarga gue bisa hidup, gitu loh. Betul. Ya itu di zaman-zaman dulu. Nah di zamannya gue mungkin ya itu orang-orang lapangan pekerjaan mulai banyak, ya. Tapi di saat itu fokusnya meningkatkan taraf hidup. Jadi berusaha meningkatkan taraf hidup. Ya. Jadi makanya banyak yang nggak mikirin untuk pindah-pindah. Ya apa yang ada dia kerjakan sebaik mungkin dan dia berusaha naik karirnya di situ gitu loh. Dan teknologi juga masih terbatas. Ya dan generasi yang Fania ini bisa ngelihat kehidupan orang lain tuh dari kamar. Ya, Betul. mereka sambil tiduran udah bisa ngelihat Jepang, udah bisa ngelihat Korea. Ya, jadi matanya udah langsung arahnya ke sana, sehingga yang bisa generasi ini, gua nggak menyalahkan, tapi ini penilaian. Oh, yang mereka kejar itu adalah ya kenyamanan di situ. Mereka udah nggak mikirin kerja untuk makan karena udah ada. Ya, jadi yang mereka cari, yang mereka kejar adalah kenyamanan. Dan bedanya lagi, lapangan pekerjaan lebih banyak dibanding zaman kita dulu. Iya. Itu sebabnya cara berpikirnya, perspektif lihatnya berbeda gitu. Nah, ya udah kalau gue nggak dapet di sini ya gue pindah gitu loh. Ya. Dulu 5 tahun itu consider loyal, tapi sekarang beda. Ya 3 tahun, 2 tahun bisa dibilang loyal gitu. Jadi ya sebenarnya nggak bisa membandingkan lah. Ya siapa sih ya sekarang lu lihat anak gue yang paling kecil 4 tahun kalau udah tangannya udah gape megang handphone, scroll gini gue yang ya udah beda lah, beda. Jadi yang benar Setuju.
Dan situasi. tanpa disadari juga ini membuat kita yang tua-tua jadi kaya sebenarnya. Akhirnya kita merubah pola leadership sama leadership skill kita pun jadi akhirnya bertambah. Karena memang Betul. pola kepemimpinan Betul. dulu yang mungkin hanya orang cuma ngebaginya 3 tipe atau 2 tipe, tapi kan pola kepemimpinan sekarang udah nambahnya udah banyak, udah ngomongin vibrant leadership, udah ngomongin industrial 4.0 leadership, udah ngomongin situational leadership. Jadi memang udah banyak banget tipe-tipe leadership yang sebetulnya dengan adanya generasi muda nih akhirnya membuat kita jadi nggak usang lah ya kalau misalnya tetap harus belajar. Tapi itu tantangan Pak buat kita Pak. Siap. Jadi jangan kebanyakan orang kan berharap generasi yang baru ini padahal harusnya sebaliknya. Ya, kita yang harusnya ngikutin generasi mereka, menyesuaikan. Ya, dan tentunya namanya menyesuaikan kan bukan berarti nggak punya prinsip ya. Prinsip setiap orang tetap harus punya, gitu kan. Ada batasan-batasan yang tetap harus dijaga. Gitu loh. Ya, kalau mau dibilang angkatan yang semakin ke sini, ya pastinya gue yakin harusnya lebih hebat dari kita. Orang 4 tahunnya udah megang teknologi kok. Kita dulu megangnya apa? Sapu lidi. Congklak, Pak. Congklak gitu kan. Main bekel juga bisa. Belum tentu bisa main bekel. Saya nggak bisa. Ya. Soalnya beda gitu aja. Jadi, but the problem, bukan the challenge lah ya, bukan problem lah. Gue nggak mau bilang problem, but the challenge buat generasi yang sekarang ini, mereka harus sadar bahwa mereka biar bagaimanapun harus membuka diri untuk dituntun. Ya, Betul, karena kalau nggak setuju banget. dituntun, arahnya nggak terkontrol, gitu aja. Ya, karena tidak terkontrol itu bisa dialami oleh generasi siapapun, intinya begitu. Ya, tetapi itu satu hal yang nggak pernah bisa berubah, bahwa setiap orang perlu tuntunan. Ya sama lah kalau lu ngomongin leadership, ada yang bilang, oh ini orang berbakat. Betul, berbakat, tapi tetaplah dia perlu dituntun. Ya, karena kita yang sudah ada sebelumnya udah ngalamin, oh gue udah pernah kepleset di situ, gue pernah kejeblos gitu loh. Ya gue ngingetin lu supaya nggak kejeblos juga, kira-kira kan begitu. Iya, iya. Jadi itu udah basic, apa ya, basic rule kali ya, memang nggak bisa dihilangkan. Nah, ya sekarang kita kalau belajar dari atlet deh, sejago-jagonya atlet kan, mereka pasti tetap punya pelatih, ya nggak? Benar. Ya, ya kayak petinju lah, Mike Tyson lah, atau pemain bola siapa, Ronaldo, tetap mereka semua ada pelatihnya gitu loh. Ya, yang untuk mengarahkan mereka, kalau nggak, ya mereka akan kejeblos dengan lebih mudah lagi, gitu loh. Benar. Ya, desain makhluk sosial lah, emang nggak bisa lepas